Sepak terjang Anwar Fuady sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI sedang dalam sorotan. Belakangan ini Anwar Fuady sangat berapi-api membela para artis yang bermasalah. Ia berjuang seorang diri. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, di mana tanggung jawab pengurus PARSI lainnya? Kamis kemarin, para pendiri PARSI Roy Marten, Firman Bintang, dan David Pranata bercerita banyak seputar kebobrokan di tubuh PARSI. Menurut Roy, sejak awal PARSI didirikan... Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya di akhir acara nanti. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kemarin, Jackson Perangin-Angin menemui pihak FPI. Roy Marten mempertanyakan status Anwar Fuady sebagai Ketua Umum PARSI. Dalam sidang, Nafa Urbach memberikan kesaksian atas kasus yang menimpa kekasihnya Zack Lee. Nadine Chandrawinata dinobatkan jadi Duta F1 di Sepang, Malaysia. Dan terakhir ada semarak konser 3 diva. Pemirsa, Anda pasti ingat beberapa waktu yang lalu, FPI mengirim somasi terbuka kepada Jackson Perangin-Angin. FPI gerah karena Jackson membawa-bawa agama dalam konflik cintanya dengan Cut Memey. Bagaimanakah tanggapan Jackson? Jackson ternyata mengindahkan somasi terbuka tersebut. Dan kemarin Jackson datang ke sekretariat FPI untuk meminta maaf. Apakah permintaan maaf Jackson diterima oleh FPI? Kita saksikan saja liputannya berikut ini. Jackson Perangin-Angin akhirnya datang ke kantor sekretariat FPI untuk mengklarifikasikan ucapan-ucapannya yang berbau sara. Seperti diberitakan sebelumnya, FPI menuduh Jackson menodai agama Islam lewat kata-kata masuk Islam karena diguna-gunai Cut Memey. FPI mengirimkan somasi terbuka kepada Jackson bertepatan dengan diundangnya Memey ke markas FPI pada hari Jumat tanggal 20 Januari lalu. Kedatangan Jackson diterima oleh Sekjen FPI berhubung Habib Rizik sedang sakit. Ya, jelas dari DPP FPI, DPP Front Pembela Islam, karena kita sudah mendengar klarifikasi dari Bapak Jackson bahwa tidak ada guna-guna ketika beliau masuk Islam. Dan beliau sudah meminta maaf kepada seluruh umat Islam bahwa guna-guna itu tidak ada. Itu aja. FPI saya juga terima kasih ke FPI. FPI udah mereka jadi jelas ya, jadi jelas permasalahannya. Sampai FPI mengatakan kalau urusan rumah tangga jangan bawa ke sini. Ya, saya terima kasih sekali. Ya, seperti itu. Cukupkah hanya dengan permintaan maaf? Bagi FPI itu lebih dari cukup. FPI juga tak ingin memperuncing masalah ini misalnya dengan membawanya ke meja pengadilan. Saya pikir kalau dengan urusan dengan FPI itu sudah tidak ada apa-apa. Beliau sudah meralat bicaranya dengan minta maaf. Kita anggap kita sebagai umat Islam memaafkan dengan senang hati. Di lain pihak, Jackson begitu lega karena permintaan maafnya disambut dengan tangan terbuka oleh FPI. Meski begitu, Jackson tak bisa menutupi keterkejutannya melihat persoalan cintanya dengan Cut Memey akhirnya merambat ke wilayah agama. Kok lebar ya? Kok lebar? Artinya masalahnya kecil ya, masalah rumah tangga dibawa kemana-mana. Apakah misalnya harus istri saya lagi yang datang ke sana untuk minta maaf berkali-kali? Sudah 3 kali. Selain menyentuh wilayah agama, kisruh rumah tangga Jackson dan Memey bahkan mengusik perhatian Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Adiaksa Daud. Ibarat olahraga, Jackson seperti mendapat pukulan telak dari Memey karena Memey berhasil mendulang simpati lebih banyak ketimbang dirinya. Jackson seolah kalah start. Memey yang pertama kali melaporkan Jackson ke pihak berwajib atas tuduhan perampasan mobil. Memey pula yang pertama kali mendatangi tokoh publik Habib Rizik dan Menpora Adiaksa Daud. Apakah Jackson bersiap juga melakukan serangan balik? Gini loh, sekarang ya. Dia sekarang menunjuk lawyer. Kita menunjuk lawyer.
Kalau mereka ada kesepakatan sama-sama ya nggak apa-apa kita. Tapi kalau sekarang kita dibombardir, dilaporin polisi perampasan, ya kita gimana? Kemenpora lagi segala. Dalam pertandingan olahraga selalu ada kalah dan menang, namun kasus Jackson Meme jelas bukanlah olahraga meski mendapat perhatian dari Menpora. Wajar jika banyak orang berharap keduanya berhasil mengakhiri konflik secara fair play. Ya kita pikir untuk urusan rumah tangga ya kerjakan dengan baik, ya itu aja. Urusan dalam privasi nggak usah dibuka, nggak usah dibawa-bawa kemana-mana. Itu urusan rumah tangga kerjakan dengan sendiri, nggak usah dibuka di depan umum karena ini urusan pribadi. Konflik pasti bisa berakhir dengan cantik. Secantik penampilan Anda para wanita yang akan bersiap-siap melakukan aktivitas pagi ini. Pemirsa, belakangan ini Anda sering melihat wajah Anwar Fuady di layar kaca, bukan karena prestasinya. Di mana ada artis yang bermasalah, di situ ada Anwar Fuady. Itulah cara Anwar menunjukkan kepeduliannya sebagai ketua Parsi kepada anggotanya. Bertanyakah Anda, kemanakah pengurus Parsi yang lain? Mengapa selalu Anwar Fuady yang muncul sendiri? Tanpa disangka-sangka, Roy Martin mengungkap fakta mengejutkan. Anwar Fuady hanyalah ketua organisasi papan nama. Apa maksudnya? Ini dia jawabannya. Sepak terjang Anwar Fuady sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau Parsi sedang dalam sorotan. Belakangan ini Anwar Fuady sangat berapi-api membela para artis yang bermasalah. Ia berjuang seorang diri. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, di mana tanggung jawab pengurus Parsi lainnya? Kamis kemarin, para pendiri Parsi Roy Martin, Firman Bintang, dan David Pranata bercerita banyak seputar kebobrokan di tubuh Parsi. Menurut Roy, sejak awal Parsi didirikan tahun 1998, sudah dirundung masalah. Secara sepihak, Anwar Fuady menunjuk dirinya sebagai ketua umum. Ya, saya telepon dia minta, Roy, saya pengen jadi ketua Parsi. Saya bilang, no, enggak. Kita udah janji bahwa saya mau terlibat kalau anak-anak muda yang mimpin. Saya bosan dengan stok lama, basi. Please, dia bilang, anggap saya 1 hari, kamu boleh pecat lagi. Yang penting saya pernah jadi ketua Parsi. Saya juga, kesalahan saya terbesar mengiyakan. Saya bilang iya, karena kita bersahabat. Anwar Fuady akhirnya memegang tampuk kepemimpinan Parsi. Anwar dapat mandat segera merekrut anggota dan merapikan struktur organisasi Parsi sesuai ADART yang telah ada, sampai digelar musyawarah besar. Anwar Fuady ternyata gagal memenuhi amanat tersebut. Saya memang agak tunda pengumuman ini karena banyak pertimbangan, banyak kesibukan. Tapi intinya saya kembalikan mandat ini kepada DPO, Saudara Haji Firman Bintang. Saya hanya merekomendasikan bahwa organisasi ini organisasi papan nama. Deretan kegagalan Anwar terus bertambah manakala Anwar Fuady tak kunjung melangsungkan musyawarah besar 4 tahunan. 4 tahun kemudian, anggotanya nggak ada. Kita tanyakan selalu. 4 tahun kemudian mau kongres, anggotanya nggak ada. Ada. Makanya 12 di sebuah restoran. Sama yang 5-nya kan bukan artis. Bukan, iya. Ya, jadi 7. Ini termasuk, minta maaf, kesalahan kita juga. Singkat cerita, kepengurusan Parsi di bawah Anwar Fuady dibekukan oleh Roy Martin dan kawan-kawan sebagai pendiri Parsi. Anehnya Anwar malah getol membuka cabang Parsi di daerah. Selain itu, para dedengkot Parsi ini makin dibuat gregetan oleh sikap Anwar Fuady yang dinilai tidak becus dalam menengahi kasus-kasus yang menimpa para artis anggota Parsi. Tapi ketika ada masalah antara Marsanda dengan Rampung Jabi, itu Anwar Fuady nggak semerta-merta melihat persoalan, langsung yang dibela Marsanda, yang dijoblosin Rampung Jabi. Kan Rampung Jabi berpikir, loh saya ini DPO, Nyumbang. kok nggak ditanya gitu loh. Belakangan Anwar Fuady diduga melakukan penyelewengan dana Departemen Koperasi yang ditaksir senilai 900 juta rupiah berkaitan dengan produksi sinetron penyuluhan berjudul Kutemukan Cinta. Roy Martin yang turut membintangi sinetron itu buka suara. Terus terang, tidak pernah ada laporan keuangan dari Parsi. Jadi Parsi ini sangat one man show, enggak jelas.
pemasukan dari mana juga tidak jelas, pengeluarannya juga sangat tidak jelas. Setiap ulang tahun sumbangan dari mana juga tidak jelas, semuanya serba tidak jelas. Lah kan ada di keuangan kan semuanya komplit, pembukuan. Nah, korupsi uang palsu dari mana? Pos